Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma syukrulillah. Kita haturkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, menjadi kesempatan yang mulia bagi kita karena bersama kita kedatangan seorang tamu yang mulia, yakni seorang delegasi Al-Azhar Asy-Syarif dari negeri Mesir. Bersama kita Syekh Dr. Syauqi Al-Attar. Naam, syukran. Barakallahu fikum. Syukran, barakallahu fik. Askurak, syukran. Beliau adalah seorang alim doktor dalam fikih muqaran, fikih mazahib. Dan alhamdulillah insyaallah pada kesempatan ini, pertemuan yang sangat berharga ini, bersama beliau akan membawakan sebuah tema yang kita akan petik nilainya, yakni toleransi di dalam Islam. La nutila alaikum, tidak memperpanjang dan menghabiskan waktu, langsung saja kita serahkan dan kita berikan kepada Syekh Dr. Syauqi Al-Attar. Falyatafaddal mashkura. Syukran, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حديثنا إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة السماحة في ظل الإسلام. الدين الإسلامي دين السماحة، دين اللين، لا يعرف العنف ولا التطرف ولا الإرهاب ولا العصبية. دين يدعو إلى المودة والمحبة والألفة حتى مع الأعداء. يقول ربنا في كتابه العزيز مخاطبا حبيبه صلى الله عليه وسلم: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شان. Alhamdulillah, pada hari ini, pada kesempatan ini, tema kita adalah terkait dengan toleransi di dalam Islam. Agama Islam adalah agama kedamaian, agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam tidak pernah mengajarkan nilai-nilai yang namanya kekerasan, tidak pula kepada hal-hal yang berbau radikal atau ekstrim, tidak pula pada unsur fanatik. Islam mengajarkan kita untuk kedamaian, untuk saling toleransi, untuk saling berlemah lembut kepada sesama. Bahkan Islam pun mengajarkan kita melalui firman-firman Allah, isyarat-isyarat dan ajaran Rasulullah SAW mengajarkan bahkan berlemah lembut kepada musuh sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Seandainya engkau keras hati, kemudian bersikap kasar, hatimu kasar dan keras, maka niscaya manusia akan berlari dan menghindar darimu. Kemudian dikatakan, bahkan ajak mereka berdiskusi, ajak mereka bermusyawarah, wasyawirhum fil amri. Dan kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, maka narifku fi syaksin illa zana. Tidaklah kelemah lembutan, tidaklah kesantunan ada pada diri seseorang, melainkan kesantunan dan kelemah lembutan tersebut menghiasi dirinya. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dan tanggal dari seseorang kecuali itu akan memperburuk diri, memperburuk
diri dan sosok orang tersebut. نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى أشد الإيذاء من كفار مكة، فأرسل الله عز وجل سفير الأنبياء جبريل عليه السلام إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، مرني أن أطبق عليهم الأخشبين، أطبق عليهم الجبلين. آذوا رسول الله أشد الإيذاء. ماذا قال صلى الله عليه وسلم لسفير الأنبياء جبريل عليه السلام؟ قال: لا يا جبريل، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. قال سفير الأنبياء جبريل: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. Bahkan sangat tercermin, sangat bisa kita memberikan atau melihat contoh dan tauladan terbaik dari sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan dan menerima banyak sekali cercaan, kezaliman, bahkan keburukan dari kaumnya, dari musuh-musuhnya yang menolak keras tentang dakwah Islam, yang menolak keras dakwah Islam. Hingga suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, inginkah engkau aku timpakan kepada kaummu, kepada mereka yang menentang Allah dan menentang dakwah Islam, 2 bukit atau 2 gunung Akbasyaini?" Namun apakah gerangan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah mengatakan, "Bal arju as'alullah an yukhrijallahu min aslabihim man yaqulu la ilaha illallah." Bahkan aku berharap dan memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Allah mengeluarkan, melahirkan dari tulang-tulang sulbi mereka kaum, generasi yang mengatakan la ilaha illallah. Dalam riwayat lain yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam حينما دخل فاتحا مكة في العام 8 الهجري، ونعلم بأنه لاقى أشد الإيذاء من كفار مكة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخا كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا من عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahu Akbar. Kisah lainnya dikatakan bahwasannya tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah sebagai seorang penakluk dan penguasa, Mekah di mana mereka mengeluarkan Nabi dengan kekejian, kezaliman, dan penganiayaan sehingga Nabi harus berhijrah keluar dari negerinya. Lantas ketika kembali Rasulullah, beliau sebagai seorang penakluk dan penguasa, pemimpin yang hebat, penuh dengan kekuasaan. Lantas setelah ditaklukkan, Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Apa yang engkau prasangkakan terhadap diriku? Apa yang kau pikirkan terhadap diriku?" Kaumnya mengatakan, "Tidaklah kami berprasangka kecuali prasangka kebaikan kepada engkau. Engkau adalah sungguh sosok yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia." Maka apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Silahkan kalian pergi. Kalian adalah orang-orang yang merdeka. Kalian tanpa beban di negeri kalian." التاريخ الإسلامي يحدثنا عن صور كثيرة من صور العفو، ومنها أحد الملوك كان عنده خادمة، وإذ بالخادمة تأتي بالطعام للملك وهو يدعو
أضيافه، يجلس الملك مع ضيوفه وتأتي الخادمة بالطعام للملك وضيوفه، وإذ بالخادمة تعصر رجليها في الفراش فيقع بعض الطعام على ثياب الملك، فنظر إليها الملك نظرة غضب، فخافت الخادمة فسكبت الطعام كله على ثوب الملك، فقال لها: كيف فعلت ذلك؟ قالت: خفت أن تعاقبني على زلة مني، خطأ، فيلوموك الناس، فأردت أن يشهد إساءتي كل الناس، إن عفوت عني فيشكروك، وإن عاقبتني فلا يلوموك. Nah, keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mencerminkan alangkah lembutnya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa dan sifat pemaaf dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah Islam sangat penuh dengan kisah-kisah keteladanan, kisah-kisah yang mencerminkan dan menceritakan bahwa sungguh Islam adalah agama yang penuh dengan maaf, santun, dan kelemah lembutan. Sebagaimana dikisahkan, di suatu ketika adalah seorang raja. Dia mengundang para rakyatnya, para orang-orang besar, para orang-orang pejabat-pejabatnya. Lantas diceritakan pula adalah seorang pembantu, seorang budak wanita yang membantu untuk menyiapkan dan menghidangkan makanan untuk para tetamu. Lantas adalah sebuah ketergelinciran dari sang wanita ketika dia menabrak sehingga kainnya tersangkut, terjatuhlah sang wanita dan menjatuhkan beberapa makanan di sisi sang raja. Seketika wanita pun melihat raja, wajah sang raja memerah, dan dilihat sang wanita tersebut, sang raja sudah benar-benar murka kepada dirinya. Ketika kemurkaan itu mulai menggelegak, berkobar seperti bara api di wajah sang raja, seketika itu pula sang wanita menumpahkan seluruh makanan yang ada di tangan sang wanita tersebut. Dan bayangkan apa yang dikatakan raja, dia benar-benar hampir hilang kendali sehingga sang wanita pun berujar kepadanya, "Wahai tuanku, wahai baginda raja, aku lakukan ini padamu karena aku khawatir karena ketergelinciranku yang kecil akan membuatmu hina. Maka aku tumpahkan semua agar orang-orang melihatku alangkah buruknya perlakuanku padamu. Sehingga ketika engkau memaafkan aku, maka engkau akan mendapat kemuliaan dari pandangan mereka. Namun ketika engkau harus menghukum aku atas keteledoranku, atas perlakuan burukku terhadapmu, maka sungguh mereka tidak akan menghinamu dan mencelamu." Allahu Akbar. يقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإمام علي كرم الله وجهه ذات يوم ينادي على خادم له فلم يرد عليه، فنادى عليه مرة ثانية فلم يرد عليه، فنادى عليه مرة ثالثة فلم يجبه، فقام الإمام ليبحث عن الخادم فوجده نائما على الفراش، فقال له: ألم تسمع وأنا أناديك؟ قال: نعم سمعت. قال: إذا لماذا لا تجيبني؟ قال: آمنت عقوبتك فتكاسلت. أنا عارف إن أنت مش هتعاقبني فكسلت. فقال له الإمام كرم الله وجهه: اذهب فأنت حر لوجه الله. فنسأل الله عز وجل أن يجملنا بالعلم ويزيننا بالحلم ويعفو عنا وعنكم
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, memerintahkan kita dan memberikan gambaran siapakah dan apakah yang mereka dapatkan dengan memberikan maaf. Firman-Nya adalah wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan dirinya dari kemarahan, orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada sebuah kisah menarik dan sungguh kisah ini menggelitik hati kita, yakni kisah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika dia berteriak memanggil pembantunya, memanggil budaknya. Panggilan pertama sang budak tak menjawab. Panggilan kedua lebih keras lagi, namun sang budak tidak menjawab. Hingga akhirnya dengan nada mengeras dan tegas meninggi panggilan ketiga, namun tak ada jawaban dari sang budak. Hingga akhirnya kesalah sang Ali bin Abi Thalib. Lantas ia pun, karena memang betul dia membutuhkannya, dia pun berkeliling mencari sang budak. Ternyata tidak jauh dari tempat sosok Ali bin Abi Thalib, sang budak sedang tidur di balik dipan yang berdekatan dengan Ali bin Abi Thalib. Lantas Ali pun bertanya kepadanya, "Wahai fulan, tidakkah engkau mendengar panggilanku?" Lihat apa jawabannya. "Ya, aku mendengarmu, wahai tuanku, wahai Ali." Lantas kenapa engkau tidak merespon? Kenapa engkau tidak menjawab panggilanku? Perhatikan. Apa dijawabnya? "Sungguh aku mengenalmu dan engkau pasti memaafkanku. Oleh karena itu aku sengaja tak mendengarnya karena aku memang lagi malas." Allahu Akbar. Karena dia yakin, sang budak yakin Ali tidak akan mau menghukumnya. Ali penuh dengan kesantunan, tidak akan memberikan hukuman karena hanya kesalahan-kesalahan seperti itu. Sungguh apa yang dilakukan budak ini menggelitik Ali bin Abi Thalib. Lantas mengatakan, "Oke, sekarang kamu bebas, kamu merdeka karena Allah Ta'ala." Masya Allah, semoga Allah senantiasa menghiasi diri kita dengan dibekali ilmu, dan Allah pula membekali kita dengan rasa santun, dengan rasa kelemah lembutan. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaru 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 yaru